ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. Baik para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, masih dalam program Abis Ahsan Bincang Santai. Kita masih dalam program konsultasi syariah seputar agama di sore hari ini. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya pemirsa yang bertanya melalui layanan pesan singkat dari Nur Rahman di Semarang. Beliau bertanya, Ustadz, lebih utama mana sholat berjamaah itu di rumah atau di masjid? Kenapa di rumah? Karena masih butuh bimbingan untuk keluarga agar sholat bisa berjamaah. Mohon nasihat dari Ustadz tentang hal ini. Jazakumullah khairan. Penanya ini laki-laki atau wanita? Yang lebih utama mana, sholat di masjid atau di rumah? Dia wanita atau laki-laki? Sepertinya laki-laki, Ustadz. Kalau dia laki-laki, maka jelas sholat berjamaah di masjid lebih utama daripada sholat berjamaah di rumah. Karena Nabi yang mengatakan, Rasulullah yang bersabda, sholatul jama'ati afdolu min sholatil fadzi bisaba'in wa ishrina darajah. Rasulullah bersabda, sholat berjamaah lebih afdol dari sholat sendirian. Jadi pertanyaan ini yang jawab langsung Nabi. Nabi mengatakan apa? Sholat berjamaah lebih afdol daripada sholat sendirian dengan perbandingan pahalanya 27 derajat. Jadi yang berjamaah di masjid 27 derajat, yang sholat di rumah hanya 1 derajat. Sekarang bagaimana kalau orang rumah masih butuh bimbingan? Ya, pengantin baru. Alasannya istri saya masih butuh bimbingan. Di rumah aja sholatnya tidak berjamaah. Butuh bimbingan, membimbing keluarga benar. Tapi Anda tidak boleh meninggalkan kewajiban. Muslim yang baik adalah yang menggabungkan beberapa kebaikan. Membimbing keluarga baik tidak? Baik. Sholat berjamaah bagi laki-laki baik, bahkan wajib sholat berjamaah laki-laki di masjid. Maka kebaikan-kebaikan ini jangan dihilangkan salah satunya. Kalau kita hanya memilih sholat di rumah dalam rangka membimbing keluarga, berarti kita menghilangkan kebaikan sholat berjamaah di masjid. Orang yang paling baik adalah menggabungkan beberapa kebaikan jadi satu. Dia tetap sholat berjamaahnya di masjid, memberikan bimbingan kepada keluarga, bukan pada waktu-waktu sholat berjamaah. Bisa? Bisa. Pulang sholat, ba'da maghrib Anda ajarkan istri, ajarkan anak pentingnya ibadah, pentingnya akidah, agama. Bisa. Jadi jangan alasan hanya ingin membimbing keluarga kita sholat di rumah. Tidak. Anda bisa berikan bimbingan selain waktu-waktu saat adzan. Kalau sudah adzan kita berangkat ke masjid sebagai laki-laki. Ini yang dipraktikkan oleh Nabi SAW. Siapa orang yang paling semangat membimbing keluarganya selain Nabi? Nabi orang paling semangat membimbing keluarganya. Tapi bersamaan dengan itu, kalau adzan sudah berkumandang, kata Aisyah, Nabi Muhammad itu seolah-olah tidak kenal orang. Maksudnya apa? Begitu adzan langsung pergi aja. Ada kerjaan apapun tinggal sama Nabi. Itu Nabi, orang yang paling semangat memberikan bimbingan kepada keluarga. Beliau tidak tinggalkan sholat berjamaah di masjid. Nah, kita mengaku semangat mau berikan bimbingan kepada keluarga, kemudian sampai ninggalkan sholat berjamaah di masjid. Anda menyelisih petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jazakallahu khairan atas jawabannya dari Pak Nur Rahman dari Semarang yang tadi bertanya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui layanan telepon. Kami persilakan. Sudah ada telepon yang ketiga yang ingin masuk, kami persilakan. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Bapak? Ya, dari Abu Haura di Malang. Abu Haura di Malang. Silakan, Abu Haura. Ya, Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Ya, mohon izin bertanya ini. Bagaimana jika di sebuah masjid dekat rumah itu sholatnya ada beberapa imam itu yang terlalu cepat gitu ya. Bahkan saya sudah sampaikan ke ketua takmirnya juga bahwasanya sholat kok jamaahnya kadang seperti kucing-kucingan gitu. Artinya ada yang ruku, ada yang ketinggalan, ada yang... Jadi ya, Pak. Ya kurang tumanina. Saya sebagai pendatang tidak punya banyak untuk mengkoreksi ya. Cuman yaitu tadi salah satu upaya saya mendatangi ketua takmir tadi itu. Cuman sepertinya belum ada ini. Maksud saya gini,
bagaimana jika saya sudah menyampaikan terkait hal itu, tapi saya mau tidak sholat di situ, tempat lain juga agak jauh. Dan kalau sholat pun saya kadang kurang nyaman gitu. Ya nggak semua imam, cuman memang itu juga sering ngimamin orang yang sering terlalu cepat itu. Bagaimana solusinya, Ustaz, kira-kira? Baik, cukup Pak Abu Hurairah di Malang? Iya, cukup. Baik, Terima kasih. Baik. Baik, syukran wa jazakumullahu khairan. Silakan Ustaz. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk rukun salat adalah kita melakukan salat dengan tumak nina. Ya, bahkan mendatangi salat saja kita harus sakinah. Fa'alaikum bis sakinah, kalian wajib sakinah ketika datang salat. Artinya tenang. Mendatangi salatnya saja harus sakinah, apalagi saat pelaksanaan salat harus lebih sakinah, tenang, tumak nina. Tumak nina termasuk rukun dalam salat yang tidak boleh ditinggalkan. Artinya salat kita harus betul-betul tumak nina. Apa patokan tumak nina? Patokan tumak nina adalah ketika anggota badan kita, tulang-tulang kita itu kembali pada tempatnya setelah dia melakukan gerakan sholat. Misalnya kita ruku. Kemudian ruku ini, tulang-tulang kita itu harus pas kembali pada posisinya. Saat berdiri, kemudian ruku, dia harus sempurna dulu tulang-tulang ini. Itu disebut tumak nina. Minimalnya adalah dengan mendapati 1 kali bacaan ruku subhana rabbiyal azim. Ini disebut tumak ninah. Kemudian baru bangkit. Bangkit pun tulang-tulang ini harus tegak berdiri lagi kembali pada tempatnya. Kita masih bisa baca Rabbana walakal ham. Itu disebut tumak ninah. Jangan tulang belum tegak langsung sujud. Itu belum tumak ninah. Karena itulah ketika Nabi melihat seorang laki-laki yang sholatnya jelek. Ini hadisnya sangat terkenal. Yang biasa disebut dengan hadis musi as-sholat. Hadis tentang orang yang sholatnya jelek. Orang ini sholatnya jelek, sangat cepat, seperti mematuk ayam. Ayam itu kalau matuk makanan kan cepat. Maka Nabi melihat orang yang sholatnya seperti ini, ketika selesai sholat dipanggil orang tersebut. Kemudian kata Nabi, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholat lagi kamu. Kamu itu belum sholat tadi. Sholatnya kayak begitu itu belum sholat. Nggak dianggap, tidak sah. Maka orang itu sholat lagi. Dengan cara yang sama seperti cara semula. Yaitu cepat. Ya, seperti matok ayam. Selesai sholat dipanggil lagi sama Nabi. Sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi, ulangi. Kamu itu belum sholat tadi. Akhirnya dia sholat lagi. Sampai 3 kali masih cara sholatnya seperti itu, cepat. Ya. Maka ketika dipanggil lagi, sholatlah kamu itu belum sholat. Dia bilang apa? Wahai Rasul, saya nggak bisa lagi sholat sebagus ini. Udah ini paling bagus. Saya itu sholatnya begini udah. Maka baru Nabi ajarkan, ya, kalau kamu sholat maka fakabbir, takbiratul ihram lah, hatta tatmain, sampai kamu tenang. Takbiratul ihram juga tenang, tidak usah cepat-cepat. Kemudian tarka hatta tatmain, kamu ruku sampai kamu tenang. Diajarin sama Nabi bagaimana tumak ninah dalam sholat. Ini menunjukkan pada kita orang yang sholatnya ekspres, cepat, itu tidak sah. Karena tumak ninah itu adalah rukun sholat. Sebagaimana hadis Nabi, Nabi bilang sholat lagi, kamu itu belum sholat. Berarti yang sholatnya ekspres tidak sah. Nah sekarang pertanyaan yang ditanyakan oleh saudara kami di Malang, seberapa cepat imam yang mengimami di masjid Anda? Cepatnya itu seperti apa? Apakah betul-betul cepat? 21 rakaat 7 menit. Itu ekspres banget gitu ya. Ya, ekspedisi-ekspedisi yang ada itu kalah cepat tuh. Apakah seperti itu? Atau bagaimana? Bisakah Anda mendapati kalau sholat siriyah, sholat yang tidak dikeraskan, bisa baca Al-Fatihah enggak? Atau Al-Fatihah belum selesai sudah ruku. Kemudian kalau sholat-sholat yang jahriyah, yang kedengaran suaranya, ketika ruku bisa dapat doa ruku 1 kali tidak? Kalau doa ruku subhana rabbiyal azim 1 kali saja tidak dapat, baca Al-Fatihah saja tidak nyampe, maka tinggalkan masjid tersebut. Kenapa? Karena ini akan berkonsekuensi hukum dengan sholat kita. Sholat kita jadi tidak sah. Ya.
Jadi kalau kita sudah menyampaikan ke takmir, tapi ternyata imam yang A ini, nggak semua imam, tapi yang kita soroti ada satu imam misalkan, yang dia menyebab sholatnya sangat cepat, ekspres, sampai Al-Fatihah saja kita nggak dapat, sholat Syria, sholat Jahriyah, begitu Al-Fatihah sangat cepat, rukunya boro-boro satu kali doa ruku, setengah aja nggak nyampe, udah bangun lagi itidal. Maka tinggalkan masjid itu, jangan sholat di situ ketika imamnya yang kita soroti. Ya. Kenapa kita tinggalkan? Karena akan berpengaruh pada sholat kita. Sholat kita tidak sah, sebagaimana Nabi mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholat lagi kamu itu belum sholat. Ya, ini. Dan alangkah baiknya ketika kita memberikan saran kepada takmir agar dijelaskan, Pak, konsekuensi sholat ekspres itu begini, tidak sah. Akan menyebabkan batalnya sholat-sholat para makmum. Nah, ini kan bahaya. Sehingga barangkali ketua DKM bisa mengganti imam yang sholatnya ekspres ini. Jadi perlu dilihat ya, seberapa cepat imam yang kita soroti sholatnya sangat cepat ini. Apakah Anda tidak bisa dapat Al-Fatihah ketika sholat, tidak bisa baca? Ya, karena saking cepatnya sudah ruku. Baca ketika ruku pun kita setengah doa ruku saja nggak dapat. Berarti ini sangat cepat. Ya, jangan sholat di situ lagi, dan alangkah baiknya kalau kita ada usaha untuk mencari pengganti imam yang lain. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan dari Abu Haura di Malang. Ada telepon berikutnya yang masuk? Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Dengan Suryani di Sinjai. Bu Suryani di Binjai. Silakan Ibu, Iya, pertanyaannya. Sinjai, Sulawesi Selatan. Sinjai, Sulawesi Selatan. Begini Pak Ustaz, saya mau tanya, bila itu anak mau mengaji tapi belum disunat, bagaimana itu Ustaz bisa? mengaji. Mengaji belum disunat ya? Itu Iya, saja pertanyaannya? Iya Ustaz. Makasih Pak Ustaz. Sama-sama Bu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Sunat atau khitan bagi anak laki-laki menurut pendapat yang benar adalah wajib, karena akan berhubungan dengan toharoh, kebersihan, kemaluannya ketika akan melaksanakan wudhu dan sholat. Jadi khitan dalam agama Islam dibedakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Anak laki-laki khitan sunat hukumnya wajib. Anak perempuan khitan sunat hukumnya sunnah. Kenapa laki-laki wajib? Karena akan berhubungan dengan sholatnya. Ya, karena akan berhubungan dengan sholatnya dan dia akan berpengaruh ketika tidak disunat. Pertanyaannya, anak saya ingin mengaji tapi belum disunat. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Karena mengaji tidak disyaratkan sebagaimana disyaratkan untuk sholat. Sholat itu syaratnya kan harus suci. Anak kita belum sunat dan dia ingin mengaji, apakah boleh? Boleh. Dia melafadzkan Quran, membaca Iqra, ya, membaca Al-Fatihah dan surat-surat Al-Quran yang lain dibolehkan. Nanti ketika sudah waktunya siap untuk disunat, disunat. Ya, diusahakan sebelum balik, sebelum akil balik dia sudah disunat. Karena kalau sudah akil balik, kewajiban sholat menjadi wajib. Ya, sehingga anak yang belum disunat kalau sudah wajib sholat, ini bisa berpengaruh pada toharohnya. Nah, laki-laki kalau belum disunat kan kotorannya menumpuk di balik daging itu yang belum dipotong, yang belum disunat. Maka ibu kalau anak mau mengaji tapi belum sunat, boleh. Jangan dibiarkan waktunya lama. Kalau memang sudah waktunya untuk disunat, silakan disunat. Usahakan sebelum akil balik. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban dari Bu Suryani di Sinjai. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kami berikan kesempatan berikutnya bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Sudah ada telepon yang masuk berikutnya. Kami persilahkan. Halo. Halo. Ya. Kami persilahkan. Sudah masuk Pak, Bapak? Ya. Kami dari hamba Allah dari Lampung. Iya. Ya. Yang saya pertanyakan yang pertama ada tuntunan Rasul sholat sunnah qobliyah maupun ba'diyah setelah Jumat. Baik. Cukup Pak pertanyaannya? Yang kedua, ini di masjid kami ini ada taklim. Ya, ini
dakwah jauhlah itu. Kalau dari maghrib itu kadang-kadang hanya wirid astagfirullah Muhammad salam langsung. Sedangkan kita ingin wirid, zikir, sholat ba'diyah. Ini kadang-kadang ganggu waktunya. Ini bagaimana ini? Kalau seperti ini. Baik. Ya. Baik, Pak. Tapi kalau setelah kita ba'diyah itu tepat waktunya. Tapi ini kadang-kadang wirid pertama pendek bener langsung. Jadi kita mau wirid, mau ta'lil, mau ba'diyahnya terganggu. Itu saja yang kami pertanyakan. Baik. Terima kasih. Baik, syukran Pak atas pertanyaannya dari Lampung. Silakan Ustaz. Baik, pertanyaan yang pertama tentang adalah adakah tuntunan salat sunnah qobliyah dan ba'diyah? Baik. Adakah tuntunannya salat qobliyah dan ba'diyah untuk salat Jumat? Betul. Adapun qobliyah Jumat itu tidak ada dan tidak pernah dilakukan oleh Rasul SAW. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Imam Ibnul Qayyim punya sebuah kitab namanya Zadul Ma'ad. Di situ beliau jelaskan bagaimana adab-adab kita ketika mendatangi sholat Jumat. Dan tidak ada penukilan bahwa Nabi itu sholat qobliyah sebelum Jumat. Yang ada sebelum Jumat itu bukan qobliyah, tapi sholat sunnah mutlak. Apa sholat sunnah mutlak? Ketika kita datang dalam rangka menunggu kehadiran khotib, kita memperbanyak sholat. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai khotib datang. Itu yang sunnah. Sholat sunnah mutlak sebelum Jumat. Bila yang dimaksud qobliyah Jumat itu seperti praktek yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, yaitu prakteknya kapan? Qobliyah habis adzan. Jadi kan khotib salam ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotib duduk, muazin adzan. Habis adzan itu pada qobliyah 2 rakaat. Setelah qobliyah, muadzin ini atau Bilal ini pakai kata-kata yang lain ya. Apa gitu ansitu, barulah berdiri khotibnya. Nah, ini kalau qobliyahnya seperti itu, yaitu setelah adzan Jumat, ini tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Rasulullah itu kalau datang sholat Jumat, beliau datang naik mimbar, menghadap makmum, langsung mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian muadzin azan. Setelah azan selesai, maka Rasul langsung berdiri lagi menyampaikan khutbah Jumatnya. Jadi tidak ada diberikan waktu khusus untuk qobliyah. Ini kalau kita lihat praktek Jumatannya Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang namanya qobliyah. Yang ada adalah sholat sunnah mutlak, makmum menunggu kehadiran imam, itu diisi waktunya dengan apa? Dengan sholat. Karena yang datang pertama kali di saat Jumatan, dia bagaikan berkurban dengan sapi, bagaikan berkurban dengan kambing, bagaikan berkurban dengan ayam, dengan telur. Nah, orang yang datangnya sudah jauh-jauh sebelum Jumatan, diisi dengan apa dia? Zikir, baca Quran, perbanyak sholat sampai khotib itu naik mimbar. Itu yang ada, sholat sunnah mutlak sebelum khotib datang. Adapun sholat qobliyah tidak ada keterangannya dari Rasulullah SAW sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Bahkan beliau sangat keras dalam menyampaikan, barang siapa yang mengatakan ada qobliyah Jumat, sungguh dia telah salah dalam hal ini. Jadi memastikan salah. Baik, sekarang berkenaan dengan ba'diyah. Setelah sholat Jumat ada ba'diyah tidak? Untuk selesai sholat Jumat, apakah ada ba'diyah? Ada sholat 2 rakaat. Yang Rasul memberikan pilihan boleh sholat di masjid atau sholat di rumah. Ya, ini boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Maka untuk ba'diyah itu ada. Tapi tidak seperti ba'diyah sholat zuhur yang bernilai rawatib, dibangunkan surga, tidak. Yang dibangunkan rumah di surga itu rawatib yang sholat selain Jumat. Subuh, zuhur, maghrib, isya. Nah, ini. Nah, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua terkait dengan ada jamaah tertentu yang biasa mengisi tausiah. Baik, di masjid Anda ada jamaah yang tadi disebutkan nama jamaahnya. Setelah sholat maghrib memberikan tausiah, tapi mengganggu makmum. Karena kita baru istighfar, Allahumma antas salam, dia sudah berdiri menyampaikan nasihat. Nah, bagaimana ini? Sampaikanlah dengan baik.
Sampaikan baik kepada ketua DKM, takmir masjid. Ya, bila ada jamaah yang ingin menyampaikan nasihat tausiah, itu hanya pengumumannya saja disampaikan bahwa Pak, nanti setelah sholat ba'diyah ada tausiah, supaya jamaah tidak langsung pulang. Pengumumannya saja boleh. Jadi misalkan baru assalamualaikum, Allahumma anta salam, kita kasih pengumuman pada para jamaah jangan pulang dulu, ya. Nanti setelah ba'diyah ada tausiah. Kalau seperti itu tidak ada masalah. Tapi kalau berdiri setelah baru saja Allahumma anta salam, dia sudah berdiri, nasihatnya panjang, kita belum zikir, kita belum sholat ba'diyah, ini tentunya mengganggu ya kaum muslimin, dan hukumnya kita tidak boleh mengganggu kaum muslimin. Nah, setelah khairan atas pertanyaan dari hamba Allah tadi di Lampung, masih ada telepon terakhir yang kita terima di kesempatan sore hari ini. Kami persilahkan. Ya, halo. Ya, halo. Ya, halo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Bapak Slamet dari Rokan Hulu, Riau ini Pak. Masya Allah, Pak Slamet di Riau. Kami persilahkan Pak Slamet. Gini Pak, saya ingin tanya, jika hari Jumat itu kan saya datang ke masjid. Sebelum khotib datang untuk membaca khutbah, jadi kan yang saya lakukan pertama kali masuk masjid itu kan tahiyatul masjid, bukan begitu Pak? ya. Setelah itu saya melakukan sholat sunat mutlak sampai hadirnya si khotib naik mimbar. Yang saya pertanyakan, waktu azan pertama kan saya berhenti sholat sunat mutlaknya kan Pak? Iya. Jadi kan di kampung kami ini ada azan 2 kali. Jadi yang saya tanyakan, setelah azan pertama, yang saya lakukan di masjid itu apa yang menurut sunnah? Baik. Apakah langsung saya kerjakan qobliyah? Apakah sunat mutlak lagi? Baik. Atau duduk berzikir gitu Pak? Baik. Cukup Pak, selamat. Boleh tanya satu lagi Pak? Cukup ya Pak, karena waktu yang terbatas. Terima kasih Pak, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, selamat di Riau. Silakan Ustaz. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, apa yang dilakukan oleh Pak Slamet ya, datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid ketika hari Jumat, pertama kali dia lakukan sholat tahiyatul masjid, ini sudah benar. Karena Rasulullah mengatakan, idza dakhaltumul masjida fala tajlis hatta tarka'a raka'atain. Apabila kamu masuk masjid, janganlah kamu duduk sampai kamu sholat 2 rakaat. Begitupun ketika sholat Jumat, kita datang lebih pagi, masuk masjid, sholat dulu tahiyatul masjid 2 rakaat. Setelah itu beliau, Pak Slamet ini melakukan sholat sunnah mutlak sampai datangnya khotib naik mimbar. Ini sudah benar. Ya, sholat sunnah mutlak dalam rangka menunggu mengisi kedatangan khotib, kita isi dengan sholat sunnah mutlak, ini benar. Nah, ketika khotib datang, dia ngucapin salam kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian azan. Apa yang kita lakukan setelah azan? Apakah sholat sunnah mutlak lagi ataukah diam? Memang kalau kita lihat praktek yang melakukan azan 2 kali di masjid-masjid yang Jumatannya pakai azan 2 kali, itu azan pertama ya tanda masuknya sholat Jumat. Khotib salam, adzan. Kemudian setelah itu orang-orang pada sholat qobliyah. Kemudian ada azan kedua. Azan kedua itu tanda khotib mulai berdiri untuk ceramah. Ya. Sebenarnya praktek azan 2 kali ini, kalau seperti itu, dia kurang tepat. Bagaimana yang tepat azan 2 kali? Azan pertama itu dilakukan sebelum masuk waktu sholat Jumat. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan ketika hari Jumat ya, beliau melakukan azan sebelum masuk waktu Jumat atau sebelum masuk waktu zuhur, dalam rangka mengingatkan manusia bahwa sekarang itu hari Jumat. Azannya di mana? Didengarkan di pasar-pasar, tempat berkumpulnya manusia, supaya manusia ingat, oh iya azan, ini hari Jumat. Azan kedua di zaman Utsman itu pas masuk waktu zuhur, pas masuk waktu Jumat. Itu azan kedua, ya, yaitu saat khotib sudah ngucapin salam, kemudian azan. Ini azan kedua. Setelah azan kedua,
maka khotib langsung ceramah menyampaikan khutbah Jumatnya. Ini kalau kita lihat prakteknya seperti itu yang benar. Sebagaimana yang dipraktikkan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Coba lihat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, adzan Jumatnya 2 kali, tapi adzan ke-1 setengah 12 sebelum masuk Jumatan. Untuk mengingatkan manusia, ini tuh hari Jumat. Datang sholatnya jangan pas adzan karena Jumatan. Ya, barang siapa yang datang Jumatannya imam sudah naik mimbar, itu tidak dicatat sama malaikat. Ya, dia tidak dicatat sebagai orang yang hadir Jumatan. Maka diingatkannya adzan pertama itu justru sebelum masuk waktu sholat, setengah 12 kalau di Masjidil Haram. Nanti begitu jam 12, khotib mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, baru adzan lagi, adzan kedua. Jadi adzan kedua itu pas masuk waktu Jumat. Ya, maka kalau pertanyaannya apa yang saya lakukan setelah adzan pertama, jika melihat praktek dari yang biasa ada di masyarakat kita, maka Anda tidak usah ikut sholat apa-apa, karena manusia pada sholat qobliyah dan tidak ada sholat qobliyah. Ya, kita perbanyak zikir, sholawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan, insyaallah. Sangat bermanfaat sekali ya bagi kita semua, dan sekaligus mungkin tanyaan Pak Slamet ini sebagai penutup, Ustaz. Insyaallah taala kita akan coba berikan kesempatan kembali di program ABIS berikutnya untuk tetap membuka konsultasi syariah bagi seluruh kaum muslimin dan pemirsa Ahsan TV. Sekali lagi kami sangat senang sekali banyaknya atensi pemirsa dan kaum muslimin yang bergabung di kesempatan sore hari ini. Sekali lagi juga banyak juga pertanyaan yang masuk melalui layanan pesan singkat, tapi sekali lagi walaupun kami menyediakan waktu yang sangat panjang sekali tadi, lebih kurang sekitar 45 menit kami memberikan kesempatan bagi pemirsa untuk bisa bergabung kesempatan sore hari ini, tapi tetap saja atensi dari kaum muslimin banyak sekali yang ingin berkonsultasi dan bertanya terkait permasalahan agamanya. Sekali lagi mohon maaf atas keluangan waktu dan kesempitan yang banyak diantara pemirsa yang tidak bisa bergabung kesempatan sore hari ini. Dan tak lupa juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada guru kita Ustaz Syahrul Fatwa hafizahullah taala yang terus meluangkan waktu memberikan manfaat dan faedah-faedah bagi kita semua. Mungkin ini saja perjumpaan kita di kesempatan program ABIS kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين